Jangka panjang, ya, yang paling kita takutkan adalah sebenarnya itu high grade cancer, perempuan bisa cervical cancer, pembunuh nomor 2 di Indonesia, itu cervical cancer ya. Karena memang pada dasarnya kita selalu, aku bercandanya selalu, ya disalahkan siapa? Ya laki-laki lah. Kalau perempuan itu nggak melakukan hubungan dan nggak debut, gimana ceritanya itu HPV bisa ada di kepala serviks? Berarti kan yang pembawanya ini kan sebenarnya dari HPV, untuk kasus HPV ya pasti laki-laki. Halo teman-teman, bertemu lagi di podcast Tanya Marlo. Ya, kali ini kita akan membahas seri infeksi menular seksual yang paling banyak yang ditanyakan teman-teman ini berkaitan dengan kutil kelamin. Ya, ada bersama narasumber kita pada kali ini, Dr. Irvin. Ya. Apa kabar, Dok? Baik, sehat. Ya. Gimana kabar Kak Bobi? Ya, syukur sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Gini Dok, ini yang paling banyak ditanyakan nih buat teman-teman nih, banyak yang nggak paham. Kok ada kutil sih di kelamin? Sebenarnya itu istilah itu beneran ada apa enggak sih? Dan itu tuh karena apa? Dan seperti apa itu kutil kelamin sebenarnya? Sebenarnya tuh kutil tuh variannya tuh luas gitu ya. Nggak serta-merta memang target itu untuk di kelamin ya. Tapi karena mungkin aktivitas seksual zaman sekarang yang mungkin dekade terakhir ini memang lebih tinggi, lebih kreatif orang-orang. Jadi kasus-kasus kutil di kelamin juga sebenarnya meningkat dengan sangat tajam gitu. Jadi pada dasarnya adalah kutil ini juga sama dengan yang menyebabkan cancer. Khususnya ada cancer untuk cervical cancer ya, kanker mulut rahim pada perempuan. Jadi awal mulanya ya memang dari karena kutil yang disebabkan oleh virus HPV, Human Papilloma Virus, yang tipikalnya ada ratusan. Tapi yang kita bisa identifikasi ada beberapa yang lebih high risk yang lebih ke arah cancer, dan ada beberapa yang memang hanya untuk menyebabkan kutil-kutil aja, betul. Jadi tipikalnya tuh sangat banyak kutil-kutil, dan kadang nggak bisa dibedain juga dengan kutil-kutil yang ada di tempat lain nih. Misalnya aku ada kutil di sini nih, atau ada kutil di tangan, tipikalnya juga sama gitu. Tapi karena ini di daerah kelamin, karena pertemuan dari aktivitas seksual, sehingga spesifik kita sebut itu sebagai kutil kelamin. Gitu. Penyebabnya apa itu? Yang tadi kita bilang bahwa disebabkan karena skin to skin contact, jadi harus benar-benar nempel kulit ke kulit secara langsung gitu, dia bisa penularan gitu ya. Jadi karena aktivitas juga sekarang makin kreatif yang tadi saya bilang ya, kalau memang ternyata aktivitasnya dari penis ke vagina gitu ya, jadi bisa diperkenalkanlah dari penis si laki-laki ini ke dalam mulut rahim sampai ke jalan rahim, vagina, semua bisa kena. Kalau pada kasus teman-teman populasi LSL, laki-laki yang seks dengan laki-laki, justru meningkatkan untuk anal cancer-nya tadi. Bisa kutil sampai di bibir lubur, di daerah belakang, di patat. Kalau misalnya gesek-gesek di daerah bawah, ya kenanya mungkin di perineum ya, di daerah selangkangan sini gitu ya. Kalau misalnya ke daerah mulut, oral seks, bisa di daerah mulut kutilnya, bisa juga. Dan kita pun juga banyak menduga, banyak karsinoma atau cancer untuk nasofaring di belakang hidung sini, banyak juga penyebabnya karena HPV ini gitu, tipikal yang sama. Berarti ini virus atau bakteri atau apa? Jadi jatuhnya dia virus. Karena virus susah untuk dieradikasi dan dieliminasi, susah juga untuk disembuhkan gitu. Karena rata-rata secara umum ya, kalau kita di medis, virus itu tidak ada obatnya yang bisa, kayak antibiotik membunuh bakteri. Antivirus itu ya biasa imunomodulator biar dia tidak berkembang lebih lanjut, tidak membelah diri, biasanya seperti itu gitu. Ya, ini jenis kutil yang ada di kelamin. Nah, kutil misalkan yang ada di leher atau di bagian tubuh lain, itu karena virus atau karena apa? Itu sama dengan yang itu? Jadi sama, tapi mungkin tipikalnya yang berbeda ya. Kalau kita ngomong tuh mungkin, kalau lihat kan sekarang mungkin ke arahnya lebih ke vaksinasi untuk HPV ya. Dan maksudnya bagus juga Indonesia, dan khususnya di kota besar itu mulai menerapkan vaksinasi nggak cuma ke perempuan, tapi juga ke laki-laki gitu kan. Kenapa ya? Karena itu dibawa oleh laki-laki dulu gitu kan. Dan tipikal-tipikalnya juga tergantung kan sama di daerah lain. Kalau memang kita pegang di daerah kelamin ya itu jadi kutil kelamin kalau munculnya di daerah sana. Tapi kembali lagi ada beberapa yang kita sebut high grade, ada yang kita sebut juga low grade ya, tipikalnya seperti itu. Dan ini tidak membutuhkan penetrasi untuk bisa menularkan. Skin to skin contact aja udah bisa nularin gitu kan, gitu. Jadi seringkali kadang-kadang temen bilang, aku pakai kondom kok. Ya kondomnya cuma dari sini sampai sini gitu ya. Penis doang. Nah, kutilnya muncul di daerah yang nggak dilindungi kondom. Itu juga bisa terjadi ya gitu. Ada ciri khas khusus nggak dok? Misalkan kutil yang di alat kelamin itu
bentuknya seperti apa, Itu itu atau warnanya seperti apa? karena tadi ya variannya ratusan, bentuknya juga bisa ratusan. Oh, oke. Tapi orang selalu bilang yang paling cukup umum adalah yang kayak jengger ayam. Ya gitu kan, tiba-tiba di daerah penisnya ada yang punya jengger ayam ekstra, ada pertumbuhan baru gitu ya. Karena tadi ya, ini mekanisme kumannya itu sama juga dengan cancer, dia sebenarnya mengganggu di, jadi kita punya sel untuk mencegah pembelahan tumor-tumor gitu kan. Itu nggak bisa dikendalikan. Jadi tubuh kita berpikir bahwa ini harus dibersihkan virusnya, dia belah diri terus-menerus tanpa ada kontrol. Makanya tiba-tiba tumbuh daging baru. Nah, daging baru ini yang kita sebut sebagai kutil itu tadi. Gitu. Bentuknya bisa macam-macam. Ada yang bentuknya flat, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya bisa sampai lebih hitam, ada yang lebih papul atau menimbul gitu ya, ada yang menonjol, ada yang bentuknya reguler, halus, kayak kubah aja. Ada juga yang bentuknya kayak gerenjel-gerenjel, irregular, dan yang paling sering yang orang loh kok aku keluar jengker ayam gitu di daerah sana ya. Di mulut vagina ada jengker ayamnya, di penis juga ada jengker ayam. Di banyak kasus karena saking gedenya bisa jadi giant condyloma sebesar 18 cm di salah satu kasus pas di vagina nggak bisa melahirkan normal harus diseksio gitu. Berarti tergantung dari tipe berapa ini. Tipe berapa? Tipe seperti apa. Betul. Nah, kalau sudah ada muncul seperti itu, Dok, ada kutil, anggaplah di penis ya, di pantat ada kutil. Ini apakah nunggu besar dulu atau ukurannya seberapa? Dan kita harus bagaimana nih, Dok, kalau ada muncul di daerah, mungkin di daerah vagina atau di anus atau di penis seperti apa? Untuk kita ngomongin beberapa jarak dulu ya. Kalau ngomongin IMS HIV itu ada status netral ya. Kita sih bilang ya, ada program pencegahannya, ada program pengobatannya ya. Pencegahan dulu kita ngomong adalah terbaik sekarang adalah vaksinasi. Vaksin. Kenapa? Karena obatnya itu tidak ada obat yang kita minum kumannya mati atau kumannya dibersihkan. Itu nggak benar-benar ada gitu ya untuk spesifik untuk HPV. Pengobatan nantinya hanya mungkin kerjanya untuk estetik. Untuk misalnya kalau memang ada kutil kita bakar. Ya, ada kutil kita bekukan pakai nitrogen biar dia lepas, atau kita kasih asam keras biar dia lepas, atau kita operasi biar kita laser atau kauter biar dia hilang. Makanya untuk yang sekarang memang semua menggabungkan untuk di pencegahan. Problemnya adalah vaksinasi ini mungkin di luar negeri udah keluar mungkin sekitar 10-20 tahun terakhir. Sementara kita di Indonesia, generasi Gen Z, gen milenial ke atas, itu tidak pasti belum dapat untuk proteksi ini. Sementara kampanye program pemerintah ngejar usia 10-12 tahun untuk boys and girl, laki-laki dan perempuan ini, juga baru-baru aja digaungkan. Yang berarti kita panennya akan terlindungi dari HPV itu 10 tahun ke depan. Sekarang ini yang Gen Z milenial akan datang banyak ke layanan dan mungkin malu bertanya karena banyak kutil di daerah manapun itu, di mulut, di penis, di belakang, di anus gitu. Dan mereka bingung untuk mengobatinya gimana. Jadi vaksinasi itu tadi, meskipun kalian belum pernah kena vaksinasi, kalau ada biaya lebih vaksinasi supaya daerah lain pun juga, misalnya aku punya kutil di kelamin gitu ya, supaya daerah-daerah lain pun terlindungi karena mereka ada cross protection yang kita sebut. Yang kalau tipe rendah tuh yang misalnya merek tertentu, boleh sebut merek nggak sih? Kalau jangan ya, yang cover untuk 4 jenis HPV gitu kan, 6, 11, 16, 18. Ada sekarang yang keluar varian baru cover sampai 9. 9 itu untuk cover yang tipe yang lebih ganas dan juga tipe yang lebih banyak kutil gitu. Jadi yang lebih mahal itu lebih ngelindungin yang kutil, yang 4 itu tadi lebih buat inilah ya, buat low risk cancer dan high risk cancer yang bisa sebenarnya cross protection gitu. Itu untuk program pencegahannya sih. Efektifnya kapan nih, Dok? Seseorang mendapatkan vaksin untuk HPV ini? Karena risetnya tadi aku bilang udah 10 tahun lalu mereka ngelihat di Australia, di Sweden, terus kenapa semua anak-anak yang usia 10-12 tahun waktu itu sampai 14-16 kadang-kadang ya. Sekarang mereka kan udah remaja nih 20-an gitu ya, masih terlindungi dan angka untuk HPV kutil tuh di luar negeri tuh turun dengan drastis gitu. Apalagi orang-orang luar kan tidak terbiasa untuk disunat ya. Kasar ngomong agak lebih hygiene-nya agak lebih jorok, tapi kenapa angka HPV-nya justru jauh lebih menurun di luar negeri. Dan ternyata berarti proteksi disuntik 3 kali, jadi disuntiknya tuh 3 kali dengan 0,26 misalnya gitu ya, dalam 6 bulan itu disuntik 3 kali, dia akan lindungin sampai 10 tahun ini. Dan belum dinyatakan kalau hepatitis B mungkin kayak 5 tahun kamu booster ya gitu ya. Untuk HPV ini enggak. Jadi kayak seumur hidup ya udah kita ngerasa bahwa proteksinya udah sangat oke gitu untuk kedepannya gitu. Nah, beberapa banyak penelitian mereka mencoba melihat apakah vaksinasi ini bisa dipakai untuk pengobatan. Harapannya kalau disuntik vaksin dia bisa lepas nih. Karena
antibodinya terbentuk, harapannya dia bisa ngelepasin dari si HPV-nya. Nah, agak kurang menjanjikan sih. Untuk itu belum kurang menjanjikan. Pencegahannya ya. Jadi memang vaksin efektif banget ya teman-teman untuk mencegah infeksi virus papiloma ke depannya. Nah, untuk teman-teman yang sudah kadung nih, sudah terlanjur terpapar atau terinfeksi, masih direkomendasikan nggak dok untuk? Aku tetap rekomendasi untuk divaksinasi. Kadang-kadang kan kalau perempuan mereka rajin untuk wet smear ya. Terus mereka datang, dok, ini aku yang 45 nih. 45 itu tipe yang cukup ganas, resiko tinggi untuk jadi cancer. Aku positif nih. Tahun lalu bersih, tahun ini ada. Gimana? Ya udah, kamu udah vaksin belum? Kalau udah vaksin, kalau belum vaksin ya kamu lebih baik vaksin supaya daerah lain itu terlindungi. Tapi yang 45 ini berarti kamu pantau terus. Kalau memang ternyata berkembang, berarti harus dikerjain. Apakah nanti misalnya diambil jaringannya, dibuang atau gimana? Itu bisa untuk pemantauan yang lebih baik. Karena secara perjalanan penyakit untuk HPV, sebenarnya kita di dunia sekarang juga kita nempel sana, nempel sini. Di tempat gym dengan handuk juga kita sebenarnya kena gitu ya. Tapi kan maksudnya 90% kasus kalau imunitas kita bagus tuh dia bersih sendiri. Jadi nggak bergejala. Tapi kalau kena sial yang 10% ini, karena aktivitas yang tinggi, khususnya di area kelamin yang tipe-tipe yang lebih ganas, dia menetap dan dia timbul gejala jadilah kutil. Makanya perlu juga dipantau apakah dia HIV atau tidak statusnya. Karena seseorang yang HIV tidak dalam pengobatan, kalau pengobatan nggak masalah ya, tidak dalam pengobatan, imunitasnya rendah, betul banyak keluar untuk HPV. Makanya di banyak kasus, misalnya kalau infeksi HIV dan HPV, karena kita nggak kerjain HPV-nya banyak banget gitu kan, udah deh, kamu minum dulu ARV-nya. Lihat nanti 6 bulan udah detectable, lepas nggak nih HPV gitu. Jadi kita nggak langsung 1, 2, 3 HPV-nya kita fokus. Jadi banyak kasus justru ya ARV obatnya juga. Karena penularannya itu dari kulit ke kulit, misalkan seseorang yang terkena kutil kelamin, kutilnya sudah diangkat nih, dibakar atau dikotor atau di laser. Nah itu masih beresiko nularin nggak dok? Untuk di bekasnya itu, bekasnya sih enggak. Udah clear ya. Tapi misalnya di sisi lain, kenapa? Karena mungkin plus dan minusnya ya. Kalau memang di kauter atau di laser, kita nggak bisa membedakan mana jaringan sehat dan mana jaringan yang memang dari si kutil ini ya. Kutil ini kan sebenarnya virus yang nempel, terus dia proliferasi membelah diri kan. Tapi biasanya kalau misalnya dikasih asam keras atau misalnya di kauter, jaringan benernya juga banyak yang hilang. Jadi batasnya benar-benar sampai clear, tapi ya jadi growak lah, ada lesinya ke kita. Jadi ada cekungan. Ada sisa perangnya lah di tempat kita gitu loh. Dan ada penelitian yang menyatakan bahwa kita sebagai tenaga medis, kadang-kadang kan mereka kerja ini ya, meskipun pakai masker, uapnya itu aja bisa menular gitu loh. Yang ngerjain juga harus hati-hati dan harus divaksin. Itu untuk penularannya. Kalau kita ceroboh nih dok, kutil kelamin atau kita beresiko untuk terinfeksi ini, terus nggak pernah periksa, nggak pernah diobatin, kedepannya mau gimana? Ada komplikasi nggak? Jangka panjangnya seperti apa? Jangka panjang, ya, yang paling kita takutkan adalah sebenarnya itu high grade cancer, perempuan bisa cervical cancer, pembunuh nomor 2 di Indonesia, itu cervical cancer ya. Karena memang pada dasarnya kita selalu, aku bercandanya selalu, yang disalahkan siapa? Ya laki-laki lah. Kalau perempuan itu nggak melakukan hubungan dan nggak debut, gimana ceritanya itu HPV bisa ada di kepala serviks? Berarti kan yang pembawanya ini kan sebenarnya dari HPV, untuk kasus HPV ya pasti laki-laki. Nah, untuk populasi-populasi yang lain, LSL khususnya itu ya yang kita takutkan adalah anal cancer. Jadi sama seperti di depan untuk perempuan, di belakang untuk laki-laki, dan secara umum adalah karsinoma nasofaring. Kalau kita tahu kan orang meninggal kenapa? Karsinoma nasofaring. Wah, kita langsung berpikir juga, berarti ini mungkin aktivitas oral seksnya cukup tinggi, makanya dia bisa kena karsinoma nasofaring. Nah, secara umum karsinoma nasofaring itu prognosisnya nggak bagus, karena susah untuk target dengan pengobatan kemoterapi ke daerah belakang hidung itu agak susah. Dan di sisi lain gimana mau kerjain, dan kenanya biasa di populasi yang lebih muda. Jadi kalau predileksi yang kena lebih muda, angka harapan 5 tahunnya survivalnya juga lebih rendah. Itu yang kita takutkan. Berarti menuju ke kanker masih sangat mungkin ya? Sangat, untuk semua. Even yang tadi masalah ibu anak ya, kalau ibunya ternyata tadi ada banyak kondiloma di jalan lahir normal gitu ya, anaknya bisa resiko untuk papilomatosis di daerah saluran nafas, bisa bengkak-bengkak dan susah nafas untuk bayinya. Ya. Ini ada tambahan sedikit dok, kalau misalkan nggak dari kulit ke kulit, misalkan dari baju atau dari handuk,
atau dari megang benda-benda lah di sekitar kita yang sempat dipegang oleh orang yang terkena kutil itu ada risiko nggak sih seperti itu? Sebenarnya textbook bilang kontak erat ya, harus skin to skin kan. Betul. Tapi menurutku juga sebenarnya masih ada resiko. Tadi aja kita kerjain uapnya aja masih bisa kena. Tapi mungkin kalau misalnya di tempat gym atau sauna gitu ya, handuknya kalau misalnya didiemin cukup lama ya mungkin virusnya mati dengan cepat ya. Problemnya adalah kadang-kadang udah pakai langsung 1 2 3 dipakai orang lain. Nah, itu mungkin ada resiko yang cukup tinggi. Toilet duduk di mall misalkan. Toilet duduk juga ada kemungkinan orang habis duduk misalnya kita langsung duduk ya. Sebenarnya yang kita bilang ya, sebenarnya kenapa kita harus takut dengan HIV? Penularan IMS lain tuh lebih tinggi. Mungkin. Tapi note-nya tadi ya, 90% kalau imunitas kita bagus, kita bisa clear dengan sendirinya. Hanya 10% yang menetap gitu. Jadi sekarang jangan paranoid ya, makanya beberapa orang bilang kayak aku bawa handuk sendiri lah kalau ke sauna gitu kan, nggak bisa setiap saat kita bawa gitu ya gitu. Baik, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah infeksi yang akibatkan oleh virus dan menetap terus di dalam tubuh kita. Teman-teman jangan ceroboh ya, kalau memang sudah terinfeksi ya cepat-cepat ke dokter supaya ditanganin ya, supaya dapat problem solvingnya seperti apa ya. Secara estetika itu ya nggak bagus, apalagi itu di organ-organ seksual yang memang itu membutuhkan tampilan yang bagus ya dalam tanda kutip. Tapi kalau misalkan ada kutilnya kok jadi nggak indah banget ya, jadi agak aneh gitu ya. Meskipun beberapa orang mungkin berpikir seperti ini, dok, aduh aku ada kutil nih 2 di Malah jadi penis." sensasi ya, sensasi. Udah biarin aja, malah jadi ada menambah ini Sensasi, ya. sensasi gesekan di penetrasi. Tapi ya lagi-lagi itu bukan untuk contoh ya teman-teman. Itu ada sesuatu yang bisa menularkan, dan ya kalau kita dapatnya yang strain atau tipe-tipe yang tadi tidak ganas. Kalau yang dapatnya yang ganas dan kita menuju ke kanker, dan itu yang sangat tidak diharapkan untuk kita. Terima kasih Dok Vin untuk berbagi pengalaman berkaitan dengan kutil kelamin. Ya, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh sahabat Tanya Marlo, dan semoga ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman. Baik, bertemu lagi di ini podcast Tanya Marlo. Ya, jangan lupa follow sosial media kita Tanya Marlo di Instagram, di TikTok, dan subscribe YouTube kita. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam sehat untuk kita semua.